kecuali dengan pertolongan Allah. Bahkan menurut ulama, salah satunya Kiai Haji Muhammad Bakhir dan banyak ulama-ulama yang lain yang bisa kita temukan, menyatakan bahwasanya di antara tanda-tanda amal seseorang itu diterima adalah ketika dia menyaksikan bahwa setiap amal yang dia kerjakan, maka di situ ada pertolongan Allah. Dia mau orang beramal karena ingat dengan pertolongan Allah, itulah yang disebut dengan ujub. Dan ujub ini salah satu penyebab ya rusaknya amal. Maka dari itu dengan kita ya, sebagaimana dicontohkan di sini, wallahu maulaya, artinya kita ini senantiasa diurusi oleh Allah. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa, jangan sampai dengan kita berurusan apapun urusannya, dunia ke akhirat, meninggalkan Allah, tidak mewakilkannya kepada Allah. Apa doanya? Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau wakilkan urusanku kepada diriku, kepada nafsuku sekejap mata pun. Maka itu dengan kita setiap beramal itu jangan tertinggal memahami amal kita itu dalam bentuk tawakal, bertawakal bahasa kita. Tapi beda dengan ketawakalan, nanti sudah kita bahas tuh. Ketawakalan aja yang mau ketawakalan aja, beramal itu harus bertawakal. Orang yang beramal ya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, dalam menghambakan diri kepada Allah, kada bertawakal, siap-siap ya sengsara, siap-siap tidak ada bahagia, siap-siap kecewa. Tapi kalau orang yang sudah bujur benar tawakalnya, maka aman. Akhir daripada tawakal itu ujungnya apa? Ridho. Ujungnya ridho. Maka itu tawakal itu rukunnya ada 3, sudah sampaikan. Yang pertama taubat, yang kedua bagusi niat, yang ketiga bagusi usaha. Itu 3 itu. Taubat. Kenapa taubat? Supaya ya, kita disayangi. Karena orang disayangi pasti diperhatikan, dan perhatiannya khusus itu. Lah kenapa bertaubat? Supaya disayangi. Ada hadis Nabi. Apa hadisnya? Ada ibu Habibullah, orang yang senantiasa bertaubat itu kekasih Allah. Maka itu kita setiap selesai wudhu kita bermohon kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kenapa? Karena ada hadis Nabi lagi ya, dan ayat Al-Quran. Di antara punya ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang sudah disayangi oleh Allah itu diperhatikan. Amun sudah diperhatikan itu berarti dibimbing. Orang-orang sudah di bawah bimbingan Allah, setiap langkahnya bujur. Amun inya salah gen, bahasa kita. Amun kita salah gen, di situ ada rahmat Allah bagi dirinya. Ada rahmat Allah bagi dirinya. Karena dengan kita ujar ulama ya, tidak akan pernah lepas dalam setiap harinya dari takdir Allah tempat.
senantiasa kita dalam setiap waktu, setiap hari itu ada 4 takdir yang akan menyertai kita. Apa itu? Yang pertama, takdir dapat nikmat. Suahlah kita satu hari kita dapat nikmat. Adalah hidup di nikmat, kalau bernafas itu nikmat. Satu. Yang kedua, ada lagi namanya musibah, bala. Setiap kita nih, setiap hari ada balanya. Bahkan hakikatnya hidup itu bala. Maka itu Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bala itu bagi kita orang beriman itu statusnya ujian. Statusnya ujian atau peringatan. Bagi orang kafir, orang yang menentang Allah sebagai azab. Belum di akhirat, di dunia sudah datang. Bagi orang muslim mukmin itu sebagai ujian atau sebagai peringatan. Tapi pada itu bagus, diingatkan itu bagus. Bahkan kita diperintahkan untuk saling mengingatkan. Maka ada bunyi ayat wadzakir inna fa'atil dzikra. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi zikr mengingatkan itu penting, baik. Maka apalagi nama ingatkan Allah, itu tanda sayang. Kita mengingatkan anak kita bersalah, sayangkah benci kan? Jadi kalau kita bermamai awal anak kita, tapi niat kita karena menyayanginya, kata dihitung sariknya tuh selama tidak sampai menyakiti. Untuk tapi karena sayang. Karena Allah yang dilihat Allah hatinya. Tapi kalau untungnya sarik, hatinya sarik juga, nah ini bahaya. Hatinya muka, benci, marah laginya, ya itu yang ngalih itu masalah itu. Yang la taghdab walakal jannah itu, jangan marah maka bagimu surga. Itu orang yang marahnya sampai ke hati-hati, bencinya itu. Beda dengan kita yang anak kita kada sembahyang, sepanjangan kita tuh sampainya sembahyang itu sayang itu, untungnya aja. Kalau terpukuhi, terpukul bukan menyakiti. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ini pentingnya kita mengakui Allah itu sebagai Maulana, sebagai yang mengurusi kita. Amun tahu sudah Allah yang mengurusi kita, membimbing kita, maka kita hati-hati. Amun dibimbing terusnya apa? Menurut. Ada orang kata menurut. Maka itu yang ketiga nanti ya, yang takdir yang senantiasa menyertai kita itu adalah yaitu taat. Karena hidup kita ini yang sudah mukallaf dibebani hukum taklif, beban hukum yang ada pertanggung jawabannya. Ada rambu-rambu aturan-aturan Allah yang setiap hari harus kita obati. Paling tidak bagi kita kewajiban sholat diantaranya yang kada boleh kada digawi itu wajib kita mentaati. Nah setiap hari ada titik ketaatan kepada kita. Taat. Yang keempat yaitu adalah maksiat. Jadi memang dengan kita ketika melakukan maksiat itu semuanya juga ada takdirnya. Cuma kayak apa menyikapinya. Jangan sedikit-sedikit yang aku ini yang paling takdir sudah yang itu kada beradab. Ada adabnya. Bagaimana kita menyikapi 4 hal tadi itu yang senantiasa menyertai kita? Terhadap nikmat kita syukuri. Bersyukur itu bagaimana memanfaatkan nikmat itu untuk tujuan apa kita diciptakan. Itu yang pertama. Terhadap nikmat itu apapun bentuknya kita gunakan sebagai fasilitas untuk menghambakan diri kepada Allah.
Dan jangan kita ingat tujuan Allah menciptakan kita sebagai hambanya itu untuk apa? Untuk kita mengenal Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, aku ini ya Allah dalam hadis qudsi kanjung yang tersembunyi, perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Kuciptakanlah makhluk yang mereka itu kuciptakan agar mereka mengenal aku. Maka itu tingkat ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan itu ada tingkatan-tingkatannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, orang yang sudah mengakui, merasa selalu dibimbing Allah, lalu ingat taat, ya, insya Allah itu orang yang benar, yang mensyukuri nikmat. Itu yang pertama, terhadap nikmat syukuri. Yang kedua, ya, terhadap bala ujian sabari, ya, sabar. Dan sabar itu senantiasa minta kepada Allah, Allahumma ja'alni minas sabirin. Minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku itu orang yang sabar. Karena sabar itu adalah karunia. Banyak orang yang kadang-kadang kada paham tentang keutamaan sabar. Jelas dikatakan man sabara sabira, orang bersabar itu beruntung. Contoh kasus, ada dengan kita Bapak Ibu yang punya duit, misalnya anggaplah 1 juta, punya duit 1 juta. Lalu duit 1 juta tadi yang dicuri orang, misalnya dimaling, orang hilang duit 1 juta tadi. Lalu dengan kita sabar atas musibah itu, tapi sabar atas musibah ketika kehilangan itu bukan karena sabar aja. Kada kayak itu dalam syariat, cari dulu. Amun dimalingi misalnya, ya diusahakan dibaca sampai terguling. Diskeba terguling. Ya. Kalau ini bisa ke polisi, amun kada awak, nah ulama mengajarkan amalan baca Yasin 7 kali, minta diberikan orang yang mencuri tadi. Nah coba kehilangan kita jadi baca Yasin, jadi bagus kehilangan tadi. Kalau seandainya terguling, bukan karena baca Yasinnya, tapi karena kehendak Allahnya. Allah hendak memulihkan, berarti rezeki kita, dapat pahala kita, dapat pahala baca Yasinnya. Niatkan membaca Yasin bukan hanya supaya inya boleh, tapi ada syariat yang kita gawi. Kan sebelum meminta tawasul yang paling bagus itu dengan amal. Apa nah amal kita baca? Ngaji itu, baca Yasin 7 kali itu dapat kebaikan. Kita tawasul artinya bukan tujuan dapat duitnya yang hilang tadi. Amun inya dapat, nah ini hanya tawakal. Amun dapat kita ridho, amun hilang kada boleh kita ridho. Kenapa? Dua-duanya baik. Kenapa? Karena Allah kada suah menentukan sesuatu terjadi pada hambanya yang kada baik. Allah selalu ingin baik. Nah, baiknya mana? Baliknya mana lagi nih? Duit itu kada dapat, yang hilang. Dicuri tadi kada boleh duit tadi. Di mana baiknya? Sabar. Ya, sabar kita. Kada dapat, kada terboleh duitnya tadi itu memang hilang sudah. Nah, sabar kita, dapat kita sabar, ada apa-apa, berarti kada rezeki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sabar kita nih dengan hilangnya duit 1 juta tadi jauh lebih baik. Jangankan 1 juta tadi itu 1 miliar pun itu kada bisa diimbangi keutamaannya dengan 1 sabar. Coba mau kita paham sabarnya tadi, dapat sabar nih dengan duit 1 juta tadi. Namun kita tahu tentang tingkatan duit 1 juta dengan sabar tadi, marah jangankan 1 juta yang Allah hilang, 1 miliar aku siap asalkan dapat engkau berikan kepadaku sabar. Nah coba, maka dengan kita hanya bersyukur, bukan bersyukur duitnya hilang, bersyukur karena Allah berikan sabar atas kehilangan duit. Itulah bagi orang yang beriman. Maka itu Nabi sampai banyak ucap ajaban li
amril mu'minin inna amrahu kullahu khair wa isadzaka ilal mu'min. Menakjubkan, mantap jawab iman tuh, hebat orang beriman itu. Kenapa? Segala urusnya baik semuanya. Ya. Dan itu tidak berlaku kecuali bagi orang yang ujung-ujung beriman. In asabahu sarra ya, syakara maka khairun lah. Wa in asabahu darra sabara maka khairun lah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan kebaikan-kebaikan, ia bersyukur. Bersyukur itu bagus baginya. Apabila mendapatkan hal-hal yang kada menyenangkan, ia bersabar. Sabar itu bagus baginya. Nah, itulah makna man sabara sabira. Maka itu dalam Al-Quran, kenapa Nabi diperintahkan oleh Allah bila ada orang dapat musibah, lalunya bersabar, sampaikan kepadanya berita gembira. Sampaikan kepadanya berita gembira. Nah, kayak itu. Maka ada orang, lu coba kisahkan nih, ulang sedikit, seorang ya yang dulunya ahli ibadah tapi sakit 70 tahun kada suatu tinggal sholat tulail. Sholat tulail itu kada suatu tinggal 70 tahun. Nah, coba digawi terus. Pada suatu hari beliau sakit sehingga malamnya itu kada mau qiyamul lail, gering. Tapi inya ridho dengan ketetapan Allah itu, inya sabar dengan musibah itu, dengan sakit itu, hingga tidak bisa sholat lain itu. Lalu Allah kirimkanlah Nabi, seorang Nabi pada masa itu, di sebelum masa Nabi Muhammad, supaya menyampaikan kepada abid ahli ibadah ini bahwa satu sabarnya tadi dengan satu hari sakitnya tadi, kada kawa kalau dia mulai kada kawa tidak bisa lebih baik daripada 70 tahun dia mulai yang ditegakkannya. Nah, itu dengan kita. Maka dari itu, ini bagi orang yang jujur benar menyatakan Allahu Maulai, Allah sebagai yang mengurusiku, senang ridho Allah yang mengurusi hidupnya. Kalau itu benar, kita menjadikan Allah yang Rabbal Alamin. Alamin itu masuklah kita, termasuk alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperkuat dengan kalimat ya, alladzi wa khaliqi, yang mengurusi ini adalah yang menciptakanku. Aku hanya sidin menciptakan, apalagi urusan yang lainnya tahu sidin tuh. Ada faedah lagi kita mengatur-atur, nak diatur Allah dalam kehidupan kita pasti baik. Kenapa? Sidin baik. Sidin ini maha baik. Allah maha baik. Karena suah menginginkan bagi hambanya kecuali kebaikan. Itu husnuzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lagi kita memahami sifat Allah yang khaliq ini. Kadang mau mengeluh kita dalam hidup, kadang mau mengeluh apa aja masalah ini kan terus kayak nak mengeluhkan, nak menciptakan sidik. Kenapa kita hendak mengeluh, sumpah mengeluh, seakan-akan salah mengurusi kita nih. Nah, orang yang senantiasa merasa diurusi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu beruntung. Adalah dengan kita yang berkeluh kesah karena beruntung. Ada mau berkata, tapi kalau makna kata-kata beruntung itu sesuai dengan kehendak nafsu kita, nah iya gitu. Tapi serahkanlah ya semuanya kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bila berkehendak kada ada yang kada baik. Semuanya adalah kebaikan. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sama tidak akan terjadi sesuatu kalau kada diciptakan. Semua peristiwa yang terjadi kepada kita itu ciptaan Allah. Maka itu Allah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ada perjanjian ya,
berjanjian besok kita bertemuanlah jam ini di sini. Sekalinya yang berjanji kita, makanya semangat awalnya kadang datang, kita kadang mau susah hati. Kenapa? Karena pertemuan itu ternyata tidak Allah ciptakan. Allah kadang ciptakan pertemuan itu kayak apa? Ada. Kan diciptakan. Kalau Allah ciptakan pasti terjadi. Pasti terjadi. Kadang ada. Maka dari itu sangat bergantung kepada Allah yang bersifat Khaliq, yang Maha Pencipta. Namun tahu seperti itu selesai kita. Hari ini kita berjualan misalnya, ada si popot yang murah. Ya coba kita berjualan, kan ada yang belanja. Sehari, 2 hari, seminggu kan ada yang belanja. Kan susah kita. Kenapa? Allah ciptakan. Karena ciptakan kita laku barang kayak apa? Allah tidak ciptakan barang kita itu ada yang membeli. Ya Pak, kamu sudah paham kayak itu tuh, selesai sudah. Itu banyak tawakal itu kan. Tawakal tuh. Rezeki kita kan ditentukan oleh usaha. Rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Usaha itu sekedar untuk mendapatkan poin dari Allah. Bahkan usaha kita ini ciptaan Allah juga. Nah, sehingga dengan kita Pak, itulah bahasa uzuli, paham maklum. Nah, orang yang memaklumi Allah, yang paham kepada Allah, hidupnya senantiasa bahagia. Kenapa? Karena bahagia, karena merasa terus beruntung. Kenapa untung? Senantiasa di bawah bimbingan Allah. Nah, kemudian wa inni lahu abdun. Jangan kada ingat ini lahu abdun, aku ini bagi Allah itu hambanya, budaknya. Ngarangnya budak itu harus sadar posisinya. Jangan coba-coba menyuruh menjikatkan ke budak ngarangnya. Ya. Masa dengan kita menentukan majikannya, nanti jangan lupa ya, honor saya dibagikan bagi saya mau ini. Kalau kita sampai tak dikasih dia kata abdun, kata budak gitu. Budak itu kata boleh mengatur, ya, kata boleh intervensi. Budak itu karena dia makhluk dimiliki, jangan dimiliki. Budak zaman dahulu itu hikmahnya kenapa dahulu tuh ada abdun perbudakan itu, supaya jadi masal perumpamaan, supaya kita paham, ibrah jadi pelajaran. Namanya budak dahulu hendak kawin dia, itu apa majikannya kada mengawinkan kada kawin. Bahkan kalau dia wanita pun budak dahulu ya, itu bisa dimiliki semuanya, jasadnya dimiliki. Coba abdul dulu. Maka itu hakikat hamba itu, abdul itu ujar Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala juriatnya, cucunya Nabi SAW, Imam Ja'far Shadiq, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syekh Muhammad Ghazali, seorang ulama Mesir, menjelaskan hakikat hamba itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq. Yang pertama, hamba itu hakikatnya adalah kada memiliki apa-apa. Nah, apa saja yang ada pada dirinya milik kepada siapa yang menghambakan dirinya. Dan memang sudah Allah nyatakan kita ini bukan milik kita. Kita ini milik kepada siapa? Kita menghambakan dirinya kepadanya. Maka kita mengatakan inna lillah, kita ini milik Allah. Jangan jadi ingat itu. Jangan hanya orang meninggal hanya ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu hidup kan ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah. Bahkan Allah menyatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, ini kada boleh kada ingat. Orang kada ingat daya, itulah lupa diri itu. Lupa diri itu. Kita ini hamba. Maka itu dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Amunnya kenal akan dirinya, ya mudah dia mengenal Tuhannya. Kadang-kadang tahu. Kita ini kadang-kadang berdoa itu yang dituntut kabul. Nah itu menyuruh orang.
Ya Allah, ya bahajat nih, lalu minta kepada Allah supaya kabul, harus kabul. Buktinya apa? Amun kabul senang, amun kada kabul merasa susah hatinya. Yaitu tanda orang yang memposisikan dirinya sebagai Tuhan, bukan sebagai hamba. Amun hamba tuh kabul kah, kada kabul kah, ada urusan. Yang penting inya mentaati karena diperintahkan berdoa. Berdoa aja. Masalah kabul katanya sudah ditetapkan. Nyamannya kabul katanya sudah ditetapkan. Kita cuma diperintahkan berdoa. Kenapa? Apa yang Allah tetapkan bagi kita baik. Kadang-kadang kada sesuai dengan yang kita minta. Nah maka itu Allah sahabat, wa asa an takaw syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah, apa yang kamu kada sukai itu yang baik bagimu, dan apa yang baik menurutmu, nah tapi kada baik bagi Allah untukmu. Apa yang kita sukai itu buruk buat kita. Allah Maha mengetahui sedangkan kita kada mengetahui. Karena sifat Allah ilmu itu wujud kita bapak mukhalafatul wadiyah binafsi wahdanya putra iradah ya ilmu. Nah ilmu itu sifatnya, ilmunya Allah itu maha mengetahui ya, bukan maha mengetahui hanya kan pada azali belum kita menggawi Allah tahu sudah ya. Allah maha mengetahui kita akan menggawi mengerjakan sesuatu, Allah tahu hasilnya, Allah tahu akibatnya, Allah tahu sebelumnya, sudah lebih tahu, sudah tahu karena sifatnya azali. Ilmunya Allah ada kayak kita Pak, tahunya karena disampaikan orang, dipadahi orang. Jadi mana ada orangnya tahu dari mana aku tahu seorang berbualnya tuh. Mana ada orang tuh tahu seorangan bedah. Orang tahu pasti diberi tahu. Siapa yang boleh tahu? Yang maha tahu. Maka ujar malaikat mengakui la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, malaikat itu dari tahunya la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, apa kita tahu karena diajari oleh Allah, karena diberitahu oleh yang maha tahu. Kita berbisa-bisa ya. Tahu dari mana dia? Aku tahu suaranya. Mahamnya banyak. Kelihatan dustanya, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba itu, abdul itu hanya sebatas melaksanakan apa yang menjadi perintah dari yang menjadi majikannya. Kita ini sebatas menggawi yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang. Jangan menuntut hasil. Hasil itu sudah diketahui oleh Allah. Banyak orang beramal dan dituntut hasil. Salat sunat duha, hasilnya apa? Supaya lancar rezeki. Ini musim haji nih. Ini sama ulun, mohon maaf, kadang menafikan orang yang pulang haji. Orang selalu memikir bahwasanya dengan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada ganjaran bagi orang yang mendapatkan predikat haji kecuali adalah haji mabrur, kecuali adalah surga. Akhirnya berhimmat usahanya supaya bisa pulang haji. Kenapa? Berharap masuk surga. Emangnya haji aja lah dapat masuk surga? Nah, kita bisa masuk surga dengan cara yang lain, atau dengan haji. Maka itu dengan kita amun kata memiliki istiqomah kan bisa dipaksa-paksakan. Akhirnya apa? Pulang haji itu ya menjadi tren keinginan karena nafsu, bukan karena Allah. Bahkan bagi ulama ahli tasawuf, pulang haji supaya masuk surga ini ada baik. Masih belum bagus niatnya. Kenapa nak pulang haji? Aku aja supaya bisa masuk surga. Al-haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Itu iming-iming bagi mohon maaf lah orang yang imannya anak TK. Ini mohon maaf, belum kata bukan tiang kada, nyampaikan aja orang yang pulang haji dapat predikat haji mabrur supaya masuk surga. Itu iming-iming bagi orang yang hanya memahami Islam. Kita masih itu dua lagi, berarti awasnya menuntut ilmu sudah bertahun-tahun pengajian. Masih juga ke situ, berarti
Anda masuk Islam kan samalah orang yang ketika ditakuni apa makna syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu menjawab tiada Tuhan selain aku, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Itu mu'allaf. Itu jawaban bagi orang yang mu'allaf, di ulama bukan jawab. Di antaranya ya, Gus Bahar yang penting itu Yazidin adalah akibat pemahamannya orang yang baru masuk Islam. Itu mu'allaf Yazidin. Kita ini kadang mu'allaf lagi, Allah sudah muslim. Jadi bukan itu sebetulnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, yang namanya amdun itu tidak sedikit pun punya hak intervensi, ikut campur dengan yang setiap ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh kepada siapa yang menghambakan dirinya. Kita muncul benar menghambakan kepada Allah, karena usah intervensi. Kayak Allah pun kada tahu, apalagi sampai jangan ingat ya Allah lah ya aku tadi sembahyang tahajud, sholat duha, ya rezeki jangan ingat lah, luaskan inkan ini sama, jangan ingat tuh makan wa inkan nabil arti pak akhir keluarkan amin, karena ingin jauh pak lalu katakan menyuruh. Apalagi menuntut hasil. Kalau menuntut hasil kada badak kita sholat duha, kemudian mengamalkan doa-doa supaya diluaskan rezeki, tapi yang kita tuntut luasnya rezeki, lancarnya rezeki, kada badak kita Tuhan, kada badak kita Allah. Kenapa? Ya, menyuruh Tuhan, kita menyuruh mama kita kada badak. Mak ya, tolong mak ya ambilkan sendok pangkau do badak kok. Nah coba hanya nyuruh mama kita, mama tidak perlu sekali malah ambilkan sendok malah ya, namanya makan kada badak. Enggak pada badak, apalagi namanya nyuruh Tuhan. Kan menuntut hasil kan itu. Hasilnya apa? Sendok sampai ke kita. Maka itu aku hendak meminta ampun, ampun Allah aja dulu nih, ampun banget. Tapi sekarang nih kadang mau ambil sendok, kau lah mama minta ambil anak itu lah badaknya, minta ampun dulu. Menuntut hasil kok. Jadi mau berdoa kita menuntut hasil kurang hendak. Berdoa itu menunjukkan kehambaan. Kenapa? Karena kita kadang kau menggawinya, kadang kau menghasilkannya, nah kau menghasilkan yang kau menggawi hanya Allah. Maka itu kita minta. Lalu Allah berikan syariat bagi kita. Maka Allah berikan taufik. Kawa kita mencari, kawa kita berjualan, itu hanya taufik. Hidayah dibimbing Allah, penjualan kita, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan syariat jalannya Islam itu. Ada bertentangan, ada menipu orang. Kalau menipu orang dalam berdagang, berbisnis, jelas bungulnya. Apa kata bungul? Rezeki itu Allah yang memberi, diusahakan dengan cara yang gak ada ujung. Tapi yang ada cara kayak itu jangan kali wah ini zamannya janda tambah bungul lagi gitu. Tambah lagi gitu. Kenapa? Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan menerima kecuali yang baik. Maka dengan kita bersyariat, syariatnya yang baik, itulah sempurnanya tawakal. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu hakikat hamba. Wa inilah abdul uqiru wa aqdam. Kada habis belum? Habis waktunya sudah. Kita lanjutkan nanti penjelasannya dengan hadis Nabi yang lain pada pertemuan yang akan datang. Bila ada salah dan khilaf dalam penyampaian dulu minta ampun, minta ridho, minta halalnya. Kita akan dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.